Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menekan video ini dan menonton. Pada video kali ini, saya bersama rekan tim saya akan mempresentasikan mengenai sebuah teknologi yang menggabungkan antara teknologi AI dan kacamata. Nah, perangkat ini bukan sekedar kacamata pintar, tetapi juga ada gabungan antara desain stylish dari kacamata. Nah, sebelum masuk ke dalam lagi, di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sarah Magdalene Akorwa dengan NIM 2422106 dan juga ada rekan saya Israel dan Aprilia Krisby. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Next. Baik, jadi di sini topik pembahasannya adalah Meta Ray-Ban Display. Nah, Meta Ray-Ban Display ini bisa dipakai sehari-hari. Nah, teknologi ini juga lahir dari permasalahan mengenai um, smartphone, keterbatasan smartphone yang dimana setiap kali kita ingin berinteraksi untuk melihat notifikasi atau navigasi atau ingin berkomunikasi dengan AI itu harus menggunakan smartphone. Nah, Meta Ray-Ban Display ini berusaha untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menghadirkan kecerdasan buatan atau AI langsung ke dalam konteks pengguna dalam bentuk kacamata yang dapat memberikan informasi, analisis dan bantuan secara real time tanpa harus memegang smartphone lagi. Nah, next untuk perkembangan Meta Glasses, ini bisa di next, Bang. Oke. Nah, di sini terdapat evolusi dari Meta Glasses Ray-Ban. Jadi yang pertama untuk generasi yang pertama di sini adalah Ray-Ban Stories yang dikembangkan pada tahun 2021. Nah, pada generasi yang pertama ini fokus utamanya adalah pada kamera dan audio. Lalu berkembang lagi pada tahun 2023 lahirlah sebuah yang namanya Ray-Ban Meta yang dimana di sini sudah terdapat integrasi dengan AI voice assistant dan juga untuk visual kamera dan audionya sangat baik. Nah, itu merupakan perkembangan dari Ray-Ban Meta. Nah, selanjutnya dilanjutkan lagi ke generasi yang ketiga pada tahun 2024 dan 2025 ini Meta Platform telah merilis sebuah teknologi Meta Glasses yang dimana di sini kemampuan AI-nya itu bisa menganalisis objek secara langsung dan memberikan jawaban secara real time. Dan juga di sini kemampuan analisisnya itu sangat-sangat baik yang dimana pada saat orang berbicara di situ juga tampilan dari caption atau teksnya juga akan muncul pada tampilan kacamata tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat mungkin bisa di next. Nah, terdapat pengembangan dari Meta Ray-Ban. Jadi di sini juga kita menganalisis dari permasalahan yang ada di situ. Pengembangan Meta Ray-Ban ini melihat dari perubahan kebiasaan digital dari pengguna atau user. Yang dimana perubahan kebiasaan digital ini semakin cepat, yang dimana user semakin berkembang pesatnya teknologi, semakin berhubungan erat dengan yang namanya smartphone. Nah, selanjutnya juga ada kebutuhan untuk mengakses informasi tanpa bergantung dengan layar. Jadi dengan pengembangan Meta Ray-Ban ini diharapkan untuk tidak lagi user mohon maaf, tidak bergantung lagi dengan layar yang dimana di sini user itu jika ingin mengakses seperti notifikasi atau tampilan navigasi dan lain-lain seperti AI itu tidak membutuhkan lagi akses ke smartphone atau komputer. Lalu yang selanjutnya untuk perkembangan teknologi ini sangat ambien dan AI first computing yang dimana di sini penerapan AI itu langsung masuk ke dalam teknologi Meta Ray-Ban Display ini. Nah,
Pengembangan Meta Ray Ban ini juga merupakan hasil tuntutan dari interaksi manusia dan komputer yang lebih natural dan kontekstual. Mungkin pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur utama dari Meta Ray Ban Display. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasannya, di sini saya sebagai Israelis Agustin Korwa akan menjelaskan mulai dari fitur-fitur Meta Ray Ban Display. Nah, fitur-fitur Meta Ray Ban Display ini terutama terdiri dari neural band. Nah, neural band ini merupakan sebuah gelang yang dimana berkaitan atau bisa saling terhubung untuk bisa mengontrol kacamata tersebut. Nah, fitur utama Ray-Ban Display ini berfokus pada bagian informasi yang muncul secara langsung di depan mata tanpa pengguna harus memegang atau memegang perangkat lain seperti handphone dan lain sebagainya. Nah, perangkat in-lens ini ditampilkan sebagai user HDMI kecil atau HD kecil yang menunjukkan navigasi, pesan, atau notifikasi. Nah, sistem Meta AI Vision ini membuat kacamata ini mampu mengenali sebuah objek, membaca teks, memberi penjelasan, bahkan menerjemahkan secara real time. Nah, pengguna juga bisa memberi perintah melalui suara dengan kata kunci Hey Meta atau menggunakan neural band yang membaca sinyal otot untuk mengontrol menu tanpa menyentuh layar sama sekali. Kemudian untuk perekaman layar di sini tersedia kamera 12 megapiksel yang bisa mengambil foto, video ataupun bisa live streaming secara langsung. Kemudian sistem audio open ear yang memberikan suara AI masuk dan maupun panggilan tanpa menutup telinga sehingga memberikan tatapan aman yang dapat digunakan walaupun sedang beraktivitas seperti sedang berjalan ataupun di mana tetap bisa menggunakan teknologi tersebut ini. Nah, semua media dan pengaturan dikelola oleh satu aplikasi Meta karena ini terbuat dari Meta sendiri atau perusahaan Meta. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, teknologi ini sangat membantu di banyak situasi, mulai dari navigasi di jalan atau saat traveling, pekerjaan di lapangan yang butuh dokumentasi, dan kuliah dan meeting atau sebuah caption otomatis. Nah, jadi teknologi ini sangat membantu mulai dari meeting, caption otomatis hingga aktivitas konten kreator. Nah, bagi sebuah low vision fitur, deskripsi lingkungan ini sangat membantu aktivitas harian. Dengan kata lain, Meta Ray Ban Display ini dirancang untuk membuat interaksi teknologi menjadi lebih natural, cepat, dan menyatu dengan aktivitas sehari-hari pada manusia. Nah, itu merupakan fitur-fitur yang dimiliki oleh Meta Ray Ban tersebut. Jadi ada navigasi jalan dan traveling, ada pekerjaan lapangan dan industri, kuliah meeting, kreator konten, dan aksesibilitas komunitas cepat, dan aktivitas harian. Di sini sangat membantu dalam kegiatan-kegiatan manusia tersebut. Kemudian memiliki fitur utama seperti in-lens display, kemudian Meta AI Vision, AI Voice Assistant, kamera 12 pixel dan video, dan bisa live streaming juga, dan memiliki open ear audio dan neural band yang membantu mengontrol pergerakan mulai dengan menggunakan otot tangan saja. Kemudian ada Meta App Integration. Nah, itu tadi merupakan fitur-fitur dari Meta Ray Ban Display. Kemudian akan masuk ke dalam cara kerjanya teknologi ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja Meta Ray Ban Display. Teknologi utama yang membuat Meta Ray Ban Display berbeda dari kacamata pintar lainnya ada pada 3 inti. Display kecil di dalam lensa, Vision AI, dan Neural Band. Display micro LED memungkinkan informasi seperti navigasi, notifikasi, atau pesan pendek muncul di mata tanpa perlu melihat layar HP. AI Vision
bekerja dengan cara memproses gambar dari kamera 12 megapiksel untuk mengenali objek, membaca teks, memberi penjelasan, hingga menerjemah bahasa secara real-time. Untuk interaksi, pengguna bisa memakai suara melalui perintah high meta atau menggunakan neural band, yaitu gelang yang membaca sinyal otot tangan, gestur kecil seperti pinch atau menggeser jari bisa menjadi perintah untuk scroll atau memilih menu. Sistem audio OpenHear menampilkan suara AI, musik, dan telepon tanpa harus menutup telinga. Cara kerjanya dimulai dari input pengguna, baik suara, gestur, atau data yang ditangkap kamera. AI memproses semuanya, lalu hasilnya ditampilkan kembali melalui display di lensa atau suara dari speaker. Semua fungsi ini dikelola oleh aplikasi Meta sebagai software hub yang mengatur sinkronisasi, penyimpanan, serta pembaharuan sistem. Dengan kombinasi ini, Mata Ray-Ban Display bekerja sebagai perangkat AI heart-free yang sangat natural dalam penggunaan sehari-hari. Mungkin itu saja penjelasan dari cara kerja Mata Ray-Ban Display. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dalam kehidupan nyata. Jadi teknologi ini atau Meta Ray-Ban Display ini dapat berguna dalam kehidupan nyata. Ada beberapa contoh yang kita ambil. Yang pertama yaitu ada navigasi jalan atau traveling. Nah, jadi dengan Meta Ray-Ban ini nanti akan dimunculkan sebuah navigasi seperti maps atau tanda panah yang muncul di lensanya. Nah, lensa ini seperti kita menggunakan HP dan kita membuka maps. Nah, secara langsung menggunakan kacamata ini kita bisa menggunakannya sebagai navigasi. Dapat menuntun kita ke tempat tujuan kita tanpa harus melihat di HP. Jadi dengan kacamata saja kita bisa mengikuti arahnya kemana. Kemudian ada pekerjaan lapangan dan industri. Nah, di sini dapat membantu sebagai mengenali objek, membaca teks atau memberi penjelasan konteks. Dengan teknologi Meta AI ini, menggunakan kacamata ini, pekerjaan lapangan atau industri ini dapat lebih gampang karena dapat mengenali objek, membaca teks dan memberi penjelasan konteks. Kemudian untuk kuliah ataupun meeting, secara langsung kacamata ini dapat menggenerate caption otomatis atau dapat menyimpan sebuah catatan suara dan notifikasi tanpa ada gangguan apapun. Kemudian untuk content creator, teknologi ini atau Meta Ray-Ban Display ini dapat dengan kamera 12 megapiksel ini dan dapat live streaming juga menggunakan kacamata ini. Jadi bagi konten kreator dapat melakukan vlog tanpa harus memegang perangkat lain tersebut atau live streaming secara langsung menggunakan kacamata. Jadi itu sangat membantu sekali dalam dunia konten kreator. Kemudian aksesibilitas dapat membantu low vision atau deskripsi lingkungan. Jadi kalau macam misalnya ada yang kurang paham dengan sesuatu yang sedang terjadi di depannya, dia secara langsung bisa menanyakan itu kan, menjadikan Meta Ray-Ban Display ini sebagai solusi dari sebuah permasalahan tersebut. Kemudian ada komunikasi cepat. Jadi secara langsung dengan menggunakan teknologi ini kita bisa menerima telepon atau notifikasi pesan singkat melalui WA juga bisa masuk karena WA ini anakan dari perusahaan Meta. Kemudian ada informasi untuk masuk tanpa lihat API atau tanpa menggunakan HP. Jadi kita secara langsung bisa melihat notifikasi yang muncul dan kemudian bisa melakukan panggilan suara. Kemudian aktivitas sehari-hari seperti mendengarkan musik menggunakan kacamata ini karena ada teknologi open ear, kemudian bisa cek cuaca dan yang paling best di sini yaitu bisa menggunakan AI-nya. Jadi dengan kacamata kita bisa menggunakan AI tanpa menggunakan perangkat HP atau perangkat lain. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi teknologi ini juga diharapkan dapat memenuhi
konteks HCI atau Human Computer Interaction, di mana di sini Meta Ray-Ban sudah memenuhi beberapa kriteria-kriteria dari HCI sendiri. Yang pertama adalah interaksi natural, yang di mana di sini Meta Ray-Ban display ini membawa konsep HCI ke dalam interaksi yang lebih manusiawi. Nah, jadi pengguna di sini tidak perlu lagi menekan tombol atau membuka layar HP, tapi juga dengan menggunakan gestur tangan maupun suara dapat mengontrol teknologi atau mengontrol aplikasi dalam Meta Ray-Ban ini. Nah, jadi seolah-olah itu kayak komputer ini menyatu dengan tubuh kita. Jadi jika kita ingin kayak mengambil gambar sebuah pemandangan, maka kita tidak perlu lagi menekan tombol atau membuka ponsel layar untuk mengambil gambar, tapi hanya dengan suara atau perintah "Hey Meta", maka secara otomatis lensa atau teknologi yang ada pada Meta Ray-Ban ini akan mengambil gambar dan rekam video. Nah, lalu pada konteks HCI yang kedua yaitu konteks aware interaction, yang dimana AI dalam kacamata ini tidak hanya menerima perintah tetapi juga memahami konteks yang ada di dunia nyata. Nah, jadi ketika pengguna melihat objek seperti misalnya pengguna melihat objek komputer, maka secara prosesnya AI akan memproses dan mengenali objek tersebut dan langsung memberikan informasi secara real time. Nah, ini merupakan level HCI yang lebih tinggi di mana komputer merespon berdasarkan situasi dan bukan sekedar input manual lagi. Nah, jadi secara tidak langsung jawaban yang diberikan oleh AI itu secara langsung dan dapat dipahami oleh user atau pengguna. Lalu masuk ke hubungan antara komputer dan interaction ini pada Meta Ray-Ban. Yang ketiga yakni adalah multi modal interface, yang dimana di sini device dari Meta Ray-Ban display ini menggabungkan antara kamera, mikrofon, speaker, dan sensor untuk menciptakan pengalaman yang lebih natural lagi. Nah, ini merupakan hal penting dalam HCI modern karena sistem tidak perlu mengandalkan satu input saja, tetapi bisa mengandalkan input-input lain dan memprosesnya serta memberikan output sesuai dengan input yang diberikan. Lalu di sini selanjutnya pada slide berikutnya, Meta Ray-Ban ini juga dapat mengurangi beban dari kognitif atau minimizing cognitive load, yang dimana di sini desainnya sangat ringan dan hands free ya. Bentuknya kan kacamata, jadi kayak tidak perlu lagi menggunakan tangan untuk mengakses sebuah teknologi atau teknologi lainnya. Nah, di sini juga pengguna tidak merasa terbebani. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas dengan menggunakan kacamata Ray-Ban ini, pengguna tidak perlu lagi seperti jika ingin mengecek notifikasi layar, tidak perlu lagi untuk mengecek notifikasi WhatsApp atau navigasi atau ingin menanya AI, itu tidak perlu lagi menggunakan HP atau tidak perlu lagi memegang HP. Nah, itu merupakan prinsip dari HCI modern, yang dimana teknologi ini harus membantu dan bukan mengganggu. Jadi di sini sangat-sangat terhubung antara HCI dengan Meta Ray-Ban display ini. Lalu selanjutnya adalah real time feedback, yang dimana di sini umpan baliknya secara real time. Jadi setiap perintah yang diberikan akan langsung dijawab dan diproses secara langsung oleh AI. Nah, ini merupakan ciri-ciri interaksi yang sangat efektif, yang dimana pengguna tidak perlu lagi menunggu waktu untuk mendapatkan output atau hasil yang diinginkan. Lalu selanjutnya adalah ubiquitous computing, yang dimana kacamata ini membawa konsep bahwa komputer ini bisa dihadirkan tanpa melihat layar, yang dimana di sini saya jelaskan komputer itu merupakan teknologi. Jadi kacamata ini membawa konsep teknologi yang bisa dihadirkan tanpa melihat sebuah layar
komputer secara langsung atau smartphone. Nah, di sini kita bisa pakai menggunakan teknologi ini seperti memakai kacamata biasa, tetapi sebenarnya itu kita sedang berinteraksi dengan komputer cerdas atau AI di dalamnya. Jadi di sini seperti hubungan antara manusia dengan komputer ini sangat-sangat menyatu. Nah, lalu yang terakhir yaitu user center design, yang dimana teknologi ini menyempurnakan antara hubungan manusia dengan komputer yang memperhatikan kenyamanan, privasi, dan penggunaan sehari-hari tanpa membuat masyarakat yang melihat itu terlihat aneh saat kita memakai kacamata. Misalnya di sini juga pada user center design ini juga menjaga privasi dari sosial. Jadi pada saat kita memakai kacamata, karena kacamata ini juga dilengkapi dengan kamera, maka pada saat kita menggunakan kacamata, secara otomatis lensa pada kamera itu akan menyalakan sebuah lampu kecil agar menandakan bahwa kamera ini, mohon maaf, bahwa kacamata ini memiliki kamera. Nah, itu merupakan salah satu prinsip dari HCI yang diterapkan pada Meta Ray-Ban Display. Mungkin pada kelebihan dan kekurangannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari teknologi Meta Ray-Ban Display ini. Yang pertama yaitu integrasi teknologi natural dalam desain Ray-Ban. Kemudian hands-free untuk foto dan video, jadi tidak perlu menekan atau menggunakan handphone untuk melakukan sebuah foto atau video. Kemudian yang ketiga yaitu Meta Real Time, yaitu Meta AI Real Time, yaitu dapat menerjemahkan secara otomatis, kemudian menganalisis, serta memberikan informasi secara cepat dan akurat karena menggunakan teknologi artificial intelligence yang dibuat oleh Meta sendiri. Kemudian audio terbuka atau open ears, nyaman untuk aktivitas di luar ruangan. Kemudian ringan dan stylish dan mudah diterima di publik karena ini sebuah kacamata. Jadi kacamata itu pada umumnya kan sebuah aksesoris kan. Jadi aksesoris ini terpadu dengan teknologi. Jadi dapat membuatnya dia ringan dan kemudian stylish dan mudah digunakan. Nah, kemudian untuk kekurangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan ada kekurangan dari mata Ray-Ban Display. Di sini privasi menjadi isu utama karena kamera kecil di kacamata sering tidak terlihat oleh orang sekitar. Perangkat ini sering sangat bergantungan pada aplikasi dan ekosistem Meta, serta membutuhkan koneksi internet untuk fitur AI-nya sendiri. Baterainya juga terbatas, terutama untuk perekaman dan penggunaan AI intensif. Selain itu, kacamata ini belum memiliki tampilan visual yang kompleks dan berpotensi mengganggu fokus pengguna jika dipakai terus-menerus di situasi tertentu. Mungkin penjelasan dari kekurangan mata Ray-Ban Display selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebagai penutup di sini, Meta Ray-Ban Smart Glasses ini adalah integrasi antara kacamata dan aplikasi Neural Band sebagai satu ekosistem wearable AI. Nah, tujuan utamanya yaitu menghadirkan interaksi manusia komputer yang lebih natural dan seamless dan kontekstual. Kemudian teknologi ini menggabungkan kamera pintar, AI vision, audio terbuka, dan micro display dan untuk membantu aktivitas manusia secara hari per hari. Meski menawarkan kemudahan dan efisiensi, perangkat ini tetap dihadirkan tantangan, yaitu pentingnya menjaga privasi, kemudian ketergantungan atas softwarenya sendiri yang dibawa naungan AI, Meta, dan batasan baterainya. Nah, secara keseluruhan, ini adalah langkah penting untuk menuju masa depan AR atau masa depan
AR dan wearable computing yang lebih impresif dan human center. Nah, itu kesimpulan dari teknologi Meta Ray Ban Display ini. Jadi, kami dari kelompok 3, kami berharap dengan penjelasan ini, teman-teman dapat mengerti tentang kacamata Meta Ray Ban Display ini sebagai sebuah pengetahuan baru dan dapat menggunakannya dalam hari ke hari. Kemudian, cukup sekian dari kelompok kami. Saya Israelis Agustin Korwa beserta anggota saya. Saya Sarah. Saya Aprilia Krisbiasyani. QQ. Thank you. Thank you. Thank you.